Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya waktu kita jumpa dalam program Gema, maka akan ada sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Minimal waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidup saudara berubah, ya. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca secara rutin setiap hari kitab Amsal, ya. Mengapa penting? Karena kitab Amsal itu ada 31 pasal, dan itu kalau dalam satu bulan kita punya 31 hari, berarti satu hari satu pasal yang perlu kita baca. Nanti saudara akan lihat dampaknya luar biasa sekali. Sekedar informasi bahwa Amsal ini bukan hanya ditulis oleh seorang raja yang penuh dengan hikmat yang namanya Raja Salomo, tetapi Amsal juga ditulis oleh orang bijak yang lain, ya. Kemudian juga oleh orang-orang Hizkia pada zamannya, kemudian oleh Agur bin Yake, kemudian oleh Raja Lemuel. Jadi ada 5 kelompok orang yang menulis kitab Amsal. Memang terbanyak yang ditulis oleh Raja Salomo atau Sulaiman. Nah, hari ini kita akan baca Amsal pasalnya yang pertama, mulai dari ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya anjurkan saudara baca seluruh pasal ini, Amsal yang pertama, ya. Karena mengingat waktu, saya hanya baca 4 ayat saja, Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ini tujuan Amsal ditulis. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dari 4 ayat ini saja, kita dididik, diajar, diberikan sebuah hikmat yang luar biasa oleh Raja Salomo ketika dia menulis Amsal. Saudara, dalam pencapaian kehidupan ini, ketika seseorang sudah menjadi top leader di negaranya seperti raja, maka sudah tidak ada lagi pencapaian yang akan melebihi dari tingkatan seperti itu, tingkatan sosial seperti itu. Ini menurut saya sangat hebat. Waktu Salomo menulis pasal yang pertama, ayat yang pertama, langsung dia memberikan tujuan Amsal ini ditulis. Katanya untuk mengetahui hikmat didikan, mengerti kata-kata, menerima didikan, menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan seterusnya, memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Bahkan di bagian yang terakhir, pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Jadi kita bukan cuma sekedar baca firman kemudian lalu begitu saja. Resapi saudara-saudara, karena banyak penulis Alkitab yang dipanggil Tuhan dari latar belakang kehidupan mereka yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan panggil dari orang biasa sama seperti Musa, ada yang Tuhan panggil juga dari keluarga, dari anak yang tertolak sama seperti Daud. Ada juga yang dipanggil Tuhan oleh karena punya kebijaksanaan sama seperti Raja Salomo. Nah, ketika saudara membaca Amsal ini, saudara dan saya akan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Bukan hanya kita melewati kehidupan ini tanpa arah. Dan kalau saudara hari ini sedang kehilangan arah, bacalah Amsal. Kita dapatkan arah yang jelas. Oh, ternyata dalam kehidupan ini perlu banyak hal yang harus kita timba di dalamnya. Perlu banyak hal yang kita pelajari di dalamnya. Sehingga waktu kita bertarung dalam kerasnya hidup, kita punya arah. Kita nggak gampang putus asa karena firman yang kita baca lewat kitab Amsal ini memberikan kita arahan yang jelas. Sehingga bagaikan kita jalan di tengah kegelapan dunia, firman ini menjadi pelita bagi hidup saudara dan saya, menerangi jalan kita. Ingat, jangan pernah lupa untuk membaca Amsal ini. Karena Amsal ini yang kita baca hari ini utamanya ditulis oleh seorang raja yang punya hikmat luar biasa. Semakin saudara membaca ini, semakin saudara merenungkan ini, walaupun kita mungkin orang-orang yang biasa, maka saya percaya kata-katamu penuh dengan hikmat, tindakanmu penuh dengan hikmat, pikiranmu penuh dengan hikmat Tuhan. Dan dahsyat segala sesuatu. Mungkin saudara dan saya orang biasa, waktu
kita merenungkan bagian firman ini yang ditulis oleh seorang raja Israel yang fenomenal ketika itu, saudara akan mendapatkan hikmat. Karena hikmat yang diberikan kepadanya adalah hikmat Tuhan yang akan juga kita alami. Kiranya hari ini menjadi titik tolak bagi kita untuk membaca Amsal, satu hari satu pasal. Karena ada 31 pasal, jadi 1 bulan saudara sudah menghabiskan kitab Amsal itu. Berikan perhatian dan ubah perilaku saudara sehingga waktu kita membaca Alkitab penuh dengan gairah yang begitu menyala-nyala bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini Engkau ingatkan kami untuk kami membaca khususnya bagian kitab Amsal ini Tuhan, 1 hari 1 pasal. Mungkin bagi kami yang baru pertama kali memulainya agak berat, tetapi kami percaya ada tujuan didikan Tuhan yang Tuhan tumpahkan bagi kami umat-Mu saat kami membaca kitab Amsal ini. Karena punya hikmat yang luar biasa, punya tuntunan yang jelas dalam keseharian, dalam kehidupan berkeluarga, dalam hubungan-hubungan entah orang tua kepada anak, suami dan istri, kepada pemimpin atau kepada apapun juga otoritas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin hari menjadi umat-Mu yang semakin cerdas, bertumbuh dalam pengenalan dan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya firman-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja di antara kami akan memberikan kami pencerahan, membuka pengertian kami, sehingga kami semakin dahsyat bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.